Perkenalkan, nama saya Desa Made Citarasmi Saraswati Seputra. Jadi saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif pada periode 26 Oktober sampai 15 November 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral. Seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk pemberian nutrisi itu kita bisa berikan secara oral atau secara enteral maupun secara parenteral. Nah, pada video kali ini saya akan lebih berfokus pada nutrisi parenteral, di mana pada video kali ini saya akan memberikan contoh dari nutrisi parenteral yang dapat kita berikan kepada pasien. Ini merupakan contoh nutrisi parenteral yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah aminofluid. Kemudian yang kedua adalah aminofusin L600, dan juga yang ketiga adalah Clinimix. Yang pertama, aminofluid. Jadi, aminofluid ini merupakan salah satu contoh dari nutrisi parenteral yang dapat kita berikan pada pasien, di mana bentuk sediaannya adalah berupa soft double bag yang berisi 500 ml ataupun ada kemasan lain yang berisi 1 liter. Nah, aminofluid ini merupakan golongan obat keras. Artinya adalah dalam pemberian aminofluid kepada pasien, kita harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, aminofluid ini dia dibuat dari berbagai senyawa dan bahan aktif seperti asam amino, glukosa, nitrogen, asam amino esensial, dan juga non-esensial. Nah, dalam 1 liter dari aminofluid ini, dia mengandung glukosa sebanyak 75 mg, total free amino acid 30 gram, nitrogen 4,7 gram, amino acid esensial 1,44 gram, dan branch change amino acid 30%, dengan total energi yang terkandung dalam 1 liter adalah 420 kilokalori. Nah, untuk dosis dari aminofluid ini adalah 500 ml per 2 jam. Tetapi pada kondisi pasien yang kritis ataupun pada pasien lansia, kecepatan pemberiannya ini kita berikan lebih pelan. Kemudian untuk dosis maksimal adalah 2.500 ml per hari. Nah, untuk indikasi dari pemberian aminofluid ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi total dan juga energi parsial serta elektrolit secara parenteral. Kemudian kita bisa berikan aminofluid ini adalah ketika pemberian nutrisi secara enteral atau secara oral itu tidak mencukupi atau tidak memungkinkan. Kemudian aminofluid ini bisa diberikan sebelum dan juga setelah operasi. Untuk kontraindikasi dari pemberian aminofluid ini adalah pasien-pasien koma akibat dari gangguan hati. Kemudian selanjutnya adalah pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang kronis. Hal ini disebabkan oleh karena pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang kronis ini, dia mengalami gangguan dalam memetabolisme air dan juga elektrolit di dalam tubuh. Nah, ditakutkan ketika kita memberikan nutrisi secara parenteral, itu dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjalnya ini semakin terganggu. Kemudian juga pada pasien-pasien yang mengalami pengurangan jumlah urin. Nah, pada pasien dengan pengurangan jumlah urin, apabila kita berikan lagi nutrisi secara parenteral, ditakutkan akan menyebabkan overload cairan di dalam tubuh pasien sehingga menyebabkan perburukan klinis dari pasien. Kemudian adalah pasien dengan gagal jantung kronis, pasien dengan asidosis, pasien dengan hiperkalemi, hipermagnesium, dan juga hiperkalsemi, dan pasien yang metabolisme asam aminonya tidak normal.
Kemudian efek samping dari aminofluid ini adalah bisa menyebabkan adanya ruam kulit, bisa menyebabkan adanya nyeri dada atau palpitasi, kemudian edema cerebral, edema pulmonal, ataupun edema perifer, kemudian bisa menyebabkan hiperkalemi, asidosis, plebitis pada tempat penyuntikan, demam, dan juga sakit kepala. Selanjutnya adalah aminofusin L600. Nah, ini merupakan gambar dari aminofusin L600. Jadi sediaannya itu adalah berupa botol kaca dengan volume 500 ml dalam satu kemasan. Nah, ini aminofusin L600 ini juga merupakan golongan obat keras yang pemberiannya itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk aminofusin ini, setiap 1 liter itu mengandung amino acid sebanyak 50 gram atau 5% dari 1 liter. Kemudian karbohidrat juga berupa sorbitol 500 gram dan xilitol 5 gram. Kemudian juga mengandung vitamin dan juga elektrolit, dan kandungan total nitrogennya adalah 7,6 gram per liter. Kemudian aminofusin ini kalori totalnya adalah 300 kilokalori per liter dan osmolaritasnya adalah sekitar 1100 miliosmolar per liter. Nah, untuk dosis dari aminofusin L600 ini adalah 15 sampai 60 mili per kilogram berat badan per hari dengan kecepatan infusnya adalah 3 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk indikasi dari pemberian aminofluid L600 ini adalah untuk memenuhi kebutuhan protein, elektrolit, energi, dan juga vitamin dari pasien. Dan ini diberikan ketika pemberian nutrisi enteral atau oral tidak mencukupi atau tidak memungkinkan. Kemudian untuk kontraindikasi dari pemberian nutrisi parenteral ini adalah pasien yang mengalami shock, pasien dengan penyakit ginjal akut yang berat, kemudian gangguan fungsi ginjal yang tidak diketahui, pasien dengan hiperkalemi, pasien intoleransi fruktosa dan sorbitol, dan pasien yang mengalami gangguan metabolisme dari asam amino karena pada aminofusin ini dia mengandung asam amino. Kemudian untuk efek samping yang disebabkan oleh aminofusin ini adalah berkaitan dengan kecepatan pemberian. Nah, apabila kita memberikan aminofusin ini terlalu cepat, maka itu dapat menyebabkan pasien mengalami mual. Kemudian juga sering terjadi adanya plebitis, terutama jadi plebitis pada tempat menyuntikkan. Selanjutnya adalah Clinimix N9G15E. Nah, untuk Clinimix ini sebenarnya dia ada 2 jenis, yaitu selain yang Clinimix N9G15E, dia juga ada yang N9G20E. Nah, untuk yang ini kita bahas yang 15E. Jadi untuk sediaannya itu dia adalah di dalam flexi bag dengan dalam satu kemasan itu adalah 1 liter, berisi 1 liter, dan juga termasuk dalam obat keras. Nah, untuk Clinimix ini, dia itu setiap 1 liternya mengandung glukosa sebanyak 75 gram, asam amino sebanyak 28 gram, dan juga ada elektrolit. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, Clinimix ini dia itu dikemas di mana terbagi menjadi 2 bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, di mana perbedaannya adalah untuk bagian yang pertama itu dia mengandung 500 mili larutan asam amino dengan elektrolit. Sedangkan untuk bagian sebelahnya atau bagian yang kedua itu adalah mengandung 500 mili larutan glukosa dengan kalsium dengan osmolaritasnya adalah 845 miliosmolar per liter. Untuk indikasi dari penggunaan Clinimix ini adalah ketika pemberian nutrisi enteral atau oral tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk pasien.
Kemudian untuk kontraindikasinya adalah pasien gagal ginjal tanpa hemodialisis, kemudian hemofiltrasi atau hemodiafiltrasi, kemudian penyakit hati berat, kemudian pasien dengan kadar serum elektrolit yang tinggi. Nah, untuk pemberian dosis untuk Clinimex ini, dia disesuaikan dengan kebutuhan metabolik, kemudian energi yang terpakai oleh pasien, dan status klinis pasien. Nah, untuk dewasa, itu biasanya dia diberikan 0,16 gram sampai 0,35 gram nitrogen per kilogram berat badan per hari, atau setara dengan 1-2 gram asam amino per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk kebutuhan kalori pasien biasanya adalah antara 30-40 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tergantung dari status nutrisi pasien dan juga derajat katabolisme dari pasien. Nah, untuk kecepatan pemberian Clinimex ini, kita bisa berikan 2,5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk efek sampingnya, biasanya itu muncul jika pemberiannya itu tidak sesuai dengan dosis dari pasien, biasanya lebih tinggi dari dosis yang dibutuhkan dari pasien, dan juga pemberiannya yang terlalu cepat. Nah, efek samping yang dapat timbul apabila pemberiannya tidak sesuai dosis dan juga pemberiannya terlalu cepat adalah mual, kemudian muntah, bisa menyebabkan pasien berkeringat dan juga flushing. Nah, baik, sekian presentasi mengenai nutrisi parenteral. Nah, sebelum saya akhiri, catatan penting untuk pemberian nutrisi parenteral bahwa memang nutrisi parenteral ini bisa diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan dari energi maupun elektrolit ataupun vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh pasien. Tetapi apabila memang pasien sudah bisa mentoleransi dari nutrisi enteral, maka sebaiknya pilihan yang utama adalah memberikan nutrisi secara enteral. Jadi ketika pasien sudah bisa mentoleransi dari nutrisi enteral, kita bisa langsung ganti nutrisi parenteral tersebut ke nutrisi enteral. Baik, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.